Apakah dia aliran salafi? Apakah perbedaan salafi dengan wahabi? Salafi dengan wahabi, salafi ini mengatakan bahwasanya ajaran mereka itu nisbahnya kepada salafun saleh. Jadi cara mereka berakidah, cara mereka berideologi, cara mereka memahami hukum, anonnya kata mereka, kami ini ikut pahaman salafun saleh. Sebenarnya tidak demikian. Salafi itu bukan mazhab, salafi itu bukan aliran, salafi itu adalah zaman. Jadi 3 abad yang pertama atau 5 abad yang pertama itu disebut dengan zaman salaf. Ada mutaqaddimun dengan mutaakhirun. Mutaakhirun ulama-ulama generasi yang berikutnya, mutaqaddimun ulama-ulama kita dahulu. Di kalangan ulama kita dahulu ada disebut dengan zaman salafun saleh, itu pada 3 abad yang pertama. Jadi abad zaman baginda Nabi, para sahabat, tabi'in dengan atba'ut tabi'in. 3 generasi atau 3 pusingan abad yang pertama disebut dengan zaman salaf. Maka mereka menisbahkan diri kepada zaman tersebut dan mengatakan kami daripada kumpulan salafi. Tapi salafi ini di segi kepahaman, di segi pengamalan dan juga di segi teologi dan akidah banyak kesamaannya dengan Muhammadiyah di Indonesia dan juga dengan pahaman Wahabi di seluruh dunia. Jadi mereka beralasan kami beramal dengan amalan kitab dan sunnah saja, tidak ikut mazhab, tidak ikut fatwa pendapat ulama itu dan ini. Jadi kata mereka kami mengambil hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis. Yang peliknya dengan mereka mengajak kita untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis, yang sepertinya ulama-ulama mazhab itu tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Justru Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik Ibnu Anas, kepahaman mereka terhadap Al-Quran, kemampuan mereka dalam berhujah dan mengistinbat hukum hakam daripada hadis 1.000.000 kali ganda itu lebih mampu daripada kuncu-kuncu salafi dan wahabi yang ada di negara kita atau di zaman kita sekarang. Jadi kalau kalian mengajak kami kembali kepada Al-Quran dan hadis, ulama kita sebelum kalian pun sejak berpuluh-puluh abad yang lalu pun juga mereka berpanduan kepada Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i ketika ditanya apakah Tuhan berhujah dengan hadis sahih ini, Imam Syafi'i langsung naik angin. Memangnya awak tengok aku ada kalung salib? Memangnya awak tengok aku baru saja keluar daripada gereja sehingga sampai ada hadis sahih terus aku tidak menerimanya? Oh, marah semacam itu. Beliau lebih hafal lagi. Saban malam hafal Quran, saban malam khatam Quran. Kita Yasin pun gara-gara handphone tak khatam-khatam. Yasin baru 3 kali Yasin sudah tengah anggok dah. Teliok. Lagi satu lagi. Teliok. Keluar lior keluar. Yasin dah habis. Ulang lagi. Yasin wal Qur'anil hakim. Pula. Senang habis ujungnya kata barak. Macam mana Yasin ujungnya tabarak? Itulah. Karena kita tak fokus dan juga tidak konsentrasi. Jadi salafi pahaman mereka ekstrim. Jadi misalnya tahlil bid'ah dhalalah, baca Yasin malam Jumat dhalalah, sesat. Karaoke tak ada komen apa-apa. Dangdut oke-oke saja kayaknya. Jadi sampai yang lebih teruk lagi ada ucapan salah seorang daripada mereka, memakan daging khinzir lebih elok daripada kita membaca Yasin pada malam Jumat. Kurang asam betul. Itu yang haram jejaknya itu. Orang baca Yasin. Sahabat Nabi ramai yang baca Yasin sahabat malam. Mana saya jangan merepek, jangan merampok. Dengar dulu. Ramai sahabat Nabi, para ulama tabi'in yang khatam Quran tiap malam. Jawaban, yang khatam Quran tiap malam. Orang yang khatam Quran tiap malam itu baca Yasin tak? Baca Yasin tak? Hah? Dari mana? Khatam Quran tiap malam, baca Yasin tak? Bacalah. Sebab Yasin itu salah satu daripada surah Al-Quran. Takkan khatam Quran sampai malam tak baca Yasin. Kalau khatam Quran, Yasinnya, Kahfinya, semuanya 114 surat itu terbaca habis. Kenapa tidak disesatkan? Coba kalau berani menyesatkan sahabat, awak yang paling sesat lagi daripada mereka. Itu pahaman salafi seperti itu. Qunut bid'ah tak boleh. Tahlil tak boleh. Kuduri arwah tidak boleh. Hadisnya lemah. Ini yang sahih.
Itu kata orang kaum tua ini yang sahih. Akhirnya bertumbuh. Sebab senang saja, sedikit dhaif, hadisnya lemah. Dia tak tahu apapun, tak pernah ngaji hadis, cuma tahu lemah saja semacam. Nah, itu kan orang Hasan yang semacam itu. Tuh ceritanya. Jadi Wahabi dengan Salafi ada kesamaan, sementara Wahabi lebih teruk lagi. Kenapa? Sebab dari sudut akidah mereka ada akidah tajsim dengan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah katakan sama mereka, Allah duduk bersela, Allah untai kaki, itu namanya tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk yang kerdil dan yang berhatu.